Kehidupan Islam warga Muhammadiyah. A. Kehidupan pribadi. 1. Dalam akidah. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad Ar-Rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna. Yang kedua, dalam akhlak. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang ketiga, dalam ibadah. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk sehingga terpancar kepribadian yang soleh yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Dalam muamalah duniawiyah, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif, serta menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dan dengan landasan iman, Islam dalam arti berakhlak. B. Kehidupan dalam keluarga. 1. Kedudukan keluarga. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu, menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang dikenal dengan keluarga sakinah. 2. Fungsi keluarga. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. 3. Aktivitas keluarga. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan tetanggaan, bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal pula. Dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam dalam hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah atau warga dan jamiah organisasi haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia dan memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera, lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanat dan keadilan perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang solih dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, berusaha untuk menyatu dan berguna atau bermanfaat bagi masyarakat,
memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat islah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perserikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat Islam yang didirikan dan dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Setiap anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan gerakan dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah, kepribadian yang mulia, amanah, tabligh dan banah dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di persyarikatan. Hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi, menggairahkan al-Islam dan al-jihad dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah dan memiliki girah yang tinggi dalam mengamalkan Islam. Setiap anggota pimpinan persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bentuk, kata, dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan bertanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan. Dengan semangat tajdid, hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi sehingga dalam mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan izzul Islam wal muslimin. Setiap anggota pimpinan dan pengelolaan persyarikatan di mana berkiprah hendaknya bertanggung jawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan, komitmen, dan istiqomah. Pimpinan persyarikatan harus menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang islami. Bagian E, kehidupan dalam mengelola amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan dan seluruh pimpinan dan serta pengelolaan amal usaha berkemajuan untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah, itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Yang kedua, pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pimpinan amal usaha dan pengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga. F. Kehidupan dalam berbisnis. Dalam melakukan kegiatan bisnis ekonomi, pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya, yakni pemilik sekaligus pengelola, dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip muamalah dalam Islam. Dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut, orang dapat pula menjadi pemimpin maupun menjadi anak buah secara bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara sukarela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya oleh para pihak yang menyepakatinya. Hasil dari aktivitas bisnis ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan atau mal. Pihak yang mengusahakannya, harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah atau susah sendiri, tidak berarti harta itu dapat dipergunakan semau-maunya sendiri tanpa mengindahkan orang lain.
Harta memang dapat dimiliki secara pribadi, namun harta itu juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, masyarakat dengan halal dan baik. Oleh karena itu, terdapat kewajiban zakat dan tuntutan sedekah, infak, wakaf, dan jariyah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam kehidupan berbisnis ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dibenarkan keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis ekonomi ini. Kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rezeki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi yang belum meraih kesuksesan dalam usaha bisnis ekonomi yang dijalankannya. Harus diingat bahwa tolong-menolong selalu dianjurkan oleh agama, dijalankan dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah benar membiarkan orang dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang. Mereka yang sedang gembua dianjurkan menolong mereka yang kesusahan. Mereka yang sukses didorong untuk menolong mereka yang gagal. Mereka yang memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang-orang yang merugi. Kesuksesan janganlah mendorong untuk berperilaku sombong dan ingkar akan nikmat Tuhan, sedangkan kegagalan atau bila belum berhasil janganlah membuat diri putus asa dari rahmat Allah. Kehidupan dalam mengembangkan profesi. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang, sesuai dengan keahliannya yang memberikan kesetiaan atau komitmen, kecakapan atau skill, dan tanggung jawab yang sepadan, sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan atau halal, dan kebaikan atau thaiban, amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan, yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan kemudaratan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini. Dalam menjalani profesi, hendaknya mengembangkan prinsip bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan sedekah, infak, wakaf, amal jariyahnya, dan penghasilan yang diperolehnya, serta tidak melakukan kesalahan dalam menginfakkan sebagian rezeki yang diperolehnya itu. Selanjutnya bagian hak, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis atau masa bodoh dalam kehidupan politik. Melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika atau akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dan dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguh-sungguhnya, yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh mengkhianati amanat dan kemunkaran, mementingkan ukhuwah Islamiyah dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan islah. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri uswah hasanah yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah fasad atau kerusakan, dan hanya mementingkan diri sendiri. Berpolitik dengan kesalihan
sikap positif dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh, menggalang silaturahim dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para polisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa. Selanjutnya, kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam, sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini. Setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam, termasuk kehidupan hayat seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik, termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya, yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan masyarakat, dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan, disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keindahan, kesalihan, melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam menghadapi kedalaman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan tindakan tidak adilan dalam kehidupan. Melakukan kerja dan aksi-aksi praktis dengan berbagai pihak, baik perseorangan maupun kolektif, untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup, serta terhindarnya kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengembangkan misi kehidupan di muka bumi ini. Selanjutnya, kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam, sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini. Setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam, termasuk kehidupan hayat seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik, termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya, yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan masyarakat, dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan, disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keindahan, kesalihan, melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam menghadapi kedalaman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan
mengeksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan tindakan tidak adilan dalam kehidupan, melakukan kerja dan aksi-aksi praktis dengan berbagai pihak baik perseorangan maupun kolektif untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengembangkan misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. J. Kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu kritis dan menerima kebenaran dari manapun. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan iman dan amal salih. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberi peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah. Kehidupan dalam seni dan budaya. Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Berdasarkan keputusan Munas Tadji ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya mubah atau boleh selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad, kerusakan, bahaya, kedurhakaan, dan ba'id anillah, terjauhkan dari Allah. Pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan tarji tersebut. Sedangkan seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung, hukumnya mubah bila untuk kepentingan saraha pengajaran, ilmu pengetahuan dan sejarah, serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa isyan atau kedurhakaan dan kemusyrikan.